Sistem operasi suatu perangkat lunak sistem yang berfungsi untuk mengatur sumber daya dari program komputer. Secara umum, sistem operasi terdiri atas beberapa bagian, antara lain 1. Mekanisme boot untuk meletakkan kernel ke dalam memori yang ada di komputer. Yang kedua, kernel merupakan inti dari suatu OS. Yang ketiga, command interpreter atau shell berfungsi untuk membaca suatu inputan dari klien. Yang keempat, pustaka-pustaka merupakan penyedia kumpulan beberapa fungsi dasar standar bisa dipanggil oleh aplikasi lain. Ada beberapa macam sistem operasi yang bisa kita jumpai. Beberapa contohnya ialah Windows, macOS, Linux, Garuda OS, Solaris. Sejarah sistem operasi. Menurut pendapat dari Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang amat pesat serta dapat dibagi menjadi 4 generasi. 1 generasi lanjutan. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Awal mula perkembangan sistem komputasi elektronik digunakan sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Sistem di komputer dilakukan secara manual karena belum terdapat sistem operasi secara otomatis. Hal itu berarti OS belum mendukung layanan pekerjaan yang bisa dikerjakan pada satu generasi kedua, 1955 sampai 1965. Sistem komputer telah memperkenalkan BPS, Back Processing System, yakni teks yang dikerjakan pada satu rangkaian kemudian akan dieksekusi secara berurutan. Meski sistem komputer belum dilengkapi dengan adanya sistem operasi, namun ada beberapa fungsi sistem operasi yang sudah ada. Generasi ketiga 1965 sampai 1960. Perkembangan sistem operasi sudah berkembang untuk melayani banyak pengguna dalam satu waktu. Pengguna atau user bisa berkomunikasi melalui terminal secara online ke komputer lain, sehingga sistem operasi dikatakan menjadi multi-user, banyak digunakan oleh user sekaligus. Sementara untuk multi-programming atau melayani banyak program dalam satu waktu. Pada generasi ini, OS telah mendukung adanya layanan multi-programming, multi-user, serta back processing system, multitasking. Generasi keempat pada tahun 1980-an sampai pasca 1980-an. Sistem operasi dimanfaatkan untuk penunjang jaringan komputer. User atau pengguna menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terkoneksi satu sama lain. Pada generasi keempat telah diperkenalkan Graphical User Interface atau GUI. Hal itu berarti OS sudah mempunyai tampilan yang sudah bermodal mouse, di mana end user bisa menjalankan aplikasi atau software atau program. Di generasi selanjutnya sudah diperkenalkan yang namanya sistem di dalam suatu sistem operasi. Sistem operasi yang bergerak mobile yang bekerja pada perangkat bergerak seperti PDA, Pocket PC, atau yang lainnya. Teknologi sistem operasi jaringan yang sifatnya virtual. Dalam suatu jaringan, hanya diinstal satu buah sistem operasi dalam device yang fungsinya menjadi server. Telah diperkenalkan adanya cross-platform operating system yang berarti bisa menggabungkan dua sistem operasi yang berbeda, seperti Linux dan Windows. Microsoft baru saja merilis Windows 11 secara resmi pada tanggal 24 Juni 2021. Sekilas Windows 11 ini tidak berbeda dengan Windows 10, kecuali dari tampilan, di mana tampilan baru lebih modern, fresh, bersih, dan indah, dan banyak fitur yang lebih bagus dari Windows sebelumnya. Windows 11 kini hadir dengan tampilan yang lebih segar dan minimalis, khususnya di bagian taskbar dan menu start. Kini menu-menu itu tidak lagi berada di sebelah kiri seperti yang ada di Windows 10. Microsoft menggesernya ke sisi tengah sehingga terlihat mirip dengan antarmuka macOS. Menu Start pun juga ikut pindah ke sisi tengah.
Meski begitu, beberapa item seperti jam, koneksi, atau baterai masih berada di sisi kanan. Logo di Windows 11 ini terlihat sedikit berbeda dengan Windows 10. Logo di Windows 11 terlihat seperti sebuah jendela yang menghadap ke depan, sementara logo Windows versi sebelumnya mengusung bentuk 4 kotak bergaya 3 dimensi yang terlihat seperti sebuah bendera dalam posisi berkibar. Tak hanya logo, suara opening atau startup sound yang terdengar saat perangkat dinyalakan juga turut diperbarui. Di Windows 11, Microsoft pertama kalinya menghadirkan kemampuan untuk menjalankan aplikasi Android tanpa modifikasi khusus. Microsoft menggunakan teknologi Intel Bridge yang membuat aplikasi Android bisa dijalankan di sistem x86. Kabar baiknya, aplikasi Android di Windows 11 tak hanya bekerja dalam komputer ber-CPU Intel saja, melainkan juga AMD dan ARM. Kemampuan tersebut mirip dengan yang dilakukan oleh Apple chip M11 yang memungkinkan aplikasi iOS berjalan di sistem operasi macOS. Sementara dalam hal ini Microsoft memilih untuk merangkul Android yang tak lain adalah pesaing utama iOS. Windows 11 memiliki pilihan widget baru yang didukung oleh Microsoft Edge dan IE. Widget ini dapat diakses apabila kursor diarahkan ke sebelah kiri layar. Widget ini dapat membantu pengguna untuk mendapatkan informasi cuaca, berita, foto, dan lainnya secara sekilas. Microsoft kini mengintegrasikan layanan Teams di dalam Windows 11. Ada tombol khusus yang dapat diakses pengguna dari desktop. Dengan layanan Teams, pengguna bisa melakukan panggilan video, teks, atau suara kepada pengguna lain. Auto HRD adalah mode game. Aspek gaming menjadi salah satu yang mendapat perhatian dari Microsoft. Untuk memanjakan para pencinta game, Microsoft merilis fitur Auto HRD di Windows 11. Fitur ini akan menghadirkan kontras dan warna yang lebih baik saat bermain game. Bila laptop atau PC yang Anda gunakan tidak memiliki TPM 2.0, Windows 11 tidak dapat dipasang di perangkat tersebut. Notifikasi atau peringatan akan muncul ketika pemasangan yang berbunyi bahwa laptop atau PC Anda tidak memenuhi syarat update ke Windows 11.